Ya, ini adalah lagi-lagi gebrakan baru dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengirim anak-anak nakal untuk kemudian digembleng secara militer. Akankah kemudian hal ini positif dan juga efektif hasilnya? Karena dilakukan kurang lebih selama 6 bulan dan akan dilakukan dalam beberapa hari lagi, tepatnya pada 2 Mei mendatang. Namun kami konfirmasi kepada pihak Mabes TNI belum ada kemudian nomenklatur secara jelas bagaimana kemudian nanti hal ini akan dilakukan. Tapi kita ingin lihat, kita ingin bedah bagaimana kemudian kebijakan baru ini akan berlangsung. Apa plus minusnya dan juga efektivitasnya seperti apa. Sudah bergabung bersama kami pemirsa sejumlah narasumber hebat di studio. Apa kabar Indonesia malam saat ini bersama dengan saya. Saat ini sudah ada Bang Satriawan Salim, pengamat pendidikan sekaligus juga Kornas dari P2G. Selamat malam Bang Satriawan. Malam, Assalamualaikum Syarifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga hadir bersama dengan kami melalui sambungan Zoom ada Prof. Cecep Darmawan, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, sekaligus juga pengamat kebijakan pendidikan. Selamat malam Prof. Cecep. Selamat malam Mbak Maria. Selamat malam, salam sehat Prof. Dan juga nanti akan bergabung pula bersama dengan kami. Kembali. Ada Prof. Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan dari Universitas Padjadjaran Bandung. Saya ingin langsung ke warga Jabar ini. Ada Prof. Cecep. Nah itu dia Prof. Melihat kebijakan ini, respon Anda sekaligus sebagai pengamat kebijakan pendidikan. Tepatkah kebijakan ini kemudian diambil oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi? Terima kasih Mbak Maria Asekap ya. Ini pertanyaan yang sering muncul nih ya. Pertama tentu kita apresiasi dulu ya ide Pak Gubernur Pak Deddy Mulyadi untuk mengatasi persoalan kenakalan remaja ini. Nah persoalannya apakah kenakalan remaja ini ya sudah sedemikian akut dan harus diberikan kepada pendidikan militer di barak? Nah itu pertanyaan menarik ya. Nah saya melihat kalau itu memang sedemikian, artinya instrumen-instrumen pendidikan ya, pembinaan dalam konteks pendidikan berarti sudah rapuh. Instrumen-instrumen misalnya penegakan hukum juga sudah rapuh ya, dan instrumen-instrumen institusi atau peranata sosial juga mungkin sudah rapuh. Kalau itu semua memang sudah rapuh, ya mungkin itu salah satu upaya ya. Tetapi saya katakan bahwa pendekatan militer ANSI sebenarnya tidak cukup ya untuk memberikan semacam penegakan atau penguatan pendidikan karakter. Seperti kita ketahui pendidikan karakter itu kan diberikan pada beberapa konteks, misalnya ya melalui habituasi gitu ya, kemudian melalui role model dari para gurunya ya, kelas sekolah, ekosistem sekolah gitu. Kemudian juga melalui kurikuler, baik dalam beberapa mata pelajaran yang diinsersi ya gitu kaitan dengan pendidikan karakter itu, maupun melalui ekskul ya, ekstrakurikuler gitu. Nah ada OSIS, ada pramuka dan lain-lain. Jadi hemat saya Pak Gubernur saya yakin nanti juga akan sangat membuka ya ruang-ruang dialog dan bagaimana ya stakeholder pendidikan itu bisa dilibatkan dalam konteks ini. Gitu. Tapi prinsipnya bahwa pembinaan ya karakter siswa itu penting gitu ya. Nah soal barak itu soal nanti kita bicara. Apakah memang sepenuhnya 100% ya ala militer, ataukah itu tempatnya saja di barak, sebetulnya pembinaannya melibatkan misalnya ahli pendidikan, ahli psikologi ya gitu misalnya ya, para psikolog di situ, ahli agama mungkin ya, dan segala macam. Tapi terlepas dari itu, sebelumnya tentu kita harus berbasis pada hasil riset. Sebetulnya anak-anak yang nakal itu ya penyebabnya apa, kan bisa berbeda-beda. Tidak otomatis sekali nakal langsung barak gitu ya. Tentu ada klasifikasi itu. Dan Pak Gubernur pasti ada kebijakan, tadi saya katakan ya, apakah peraturan gubernur atau apa dasar hukumnya. Sebab kalau tidak kan nanti dipertanyakan atas dasar apa. Terus kalau anak-anaknya menolak juga ini jadi persoalan. Jadi memang melihat persoalan anak nakal tidak bisa dibidik oleh satu dimensi, misalnya melalui TNI saja ya. Tetapi ini harus menjadi perhatian semua pihak. Ya bagaimana ekosistem sekolah juga bisa menciptakan pendidikan karakter yang baik, lingkungan rumah juga ya. Jadi dari sisi informalnya juga begitu di masyarakat ya. Jadi hemat saya ini harus simultan dan komprehensif melihatnya Mbak. Nggak bisa melihat bahwa yang nakal udah masuk aja barak, masuk barak gitu. Prof, artinya kalau menurut Anda sebenarnya pembinaannya diperlukan, tapi nampaknya kebijakan yang diambil kurang tepat begitu ya. Kami coba akan bergeser ke Prof Muradi. Prof,
Kalau menurut Anda, Prof, tadi disampaikan juga oleh Prof Cecep bahwa ini kalau begini artinya nampaknya instrumen sosial, penegakan hukum, pendidikan rapuh semua nih. Tapi apakah ini memang bisa kita katakan ini jangan sampai ini hanya omong-omong semata dari Gubernur Deddy Mulyadi, digebrakan di awal tapi kita nggak tahu ke belakang seperti apa. Prof Muradi. Ya, makasih Mbak Syarifah, Kang Cecep, Pak Satriawan. Dua hal ya. Yang pertama, saya melihatnya ini kan crash program ya. Tidak, kalaupun kemudian dianggap sebagai satu program kepasti kan juga ada banyak instrumen tadi. Prof Cecep sudah sampaikan bagaimana kemudian keberadaan program tersebut. Apakah memang dia akan sebatas membangun efek jerah semata di awal atau memang itu akan jadi program tetap. Artinya kalau saya tetap berpacu pada bahwa sekolah itu ya komunitasnya atau habitusnya ada di sekolah ya. Mereka di sekolah kemudian ada instrumen misalnya katakan konseling dan sebagainya. Jadi justru saya menangkapnya ini semata untuk efek jerah awal sih saya kira menarik ya untuk kemudian dipraktekkan. Tapi tadi tetap bahwa nanti ke depannya ada pelibatan efektif dari pihak sekolah. Kenapa? Karena yang tahu A sampai Z-nya terkait dengan pendidikan karakter, pendidikan lain-lain itu ada di sekolah, termasuk juga ada di keluarga, di rumah ya. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau ini kemudian menjadi program jangka panjang atau program yang tetap, saya kira ada 4 hal yang saya kira perlu dilihat. Pertama, memang apakah ini akan betul-betul memberikan efek yang sama dengan ketika saya waktu kuliah, saya waktu SMA gitu, atau dengan berbeda, karena Gen Z ini unik kenapa? Saya tadi sebutkan bahwa di beberapa media ya bahwa pertama anak sekarang itu dia easy going saja. Bayangkan misalnya ada 3.000 ASN dari Gen Z, dia berhenti karena memang merasa bahwa itu tidak worth it gitu. Nah yang kedua, apakah kemudian program tersebut itu akan memberikan efek jerah? Saya malah agak khawatir. Kenapa? Karena kalau sampai katakanlah dijemput di rumah, itu kan kita kan perspektifnya berbeda. Orang kemudian menangkap bahwa ketika anak siswa dijemput di rumah, ada 3 hal. Yang pertama, ini menyangkut anak ini tidak cukup baik, apakah kemudian nakal, geng motor, narkoba dan sebagainya. Yang kedua, saya kira penting juga dilihat bahwa proses ini harus kemudian melibatkan semua pihak. Pihak itu artinya memang tidak hanya kemudian yang disebutkan oleh KADM ya di beberapa komentar beliau dan kemudian di beberapa media, tapi juga kemudian melibatkan tadi ya Kang Cecep sampaikan soal adanya psikologi dan sebagainya. Nah yang terakhir saya kira penting untuk dilihat bahwa ini linear dengan tujuan pendidikan nasional kita. Kita lihat di Undang-Undang Pendidikan Nasional, kemudian juga lihat juga kalau dikaitkan dengan bela negara, banyak instrumen yang kemudian melibatkan infrastruktur yang tidak sedikit. Artinya apa? Kalau sebatas ini mungkin kita lihat 1-2 kali pekerja 1-2 program ini mungkin ada ya, saya kira perlu juga menjadi rujukan kalau memang ternyata dianggap penting untuk memberikan efek jerah buat anak-anak yang nakal dan sebagainya seperti itu. Itu dia, kalau kemudian konteksnya adalah efek jerah, menurut Anda tepat tidak ini? 6 bulan di barak militer? Iya, yang pertama kita harus bisa membedakan ya, terminologi misalnya wajib militer, kemudian yang kedua adalah pendidikan militer sama pendidikan karakter gitu. Saya rasa itu 3 terminologi yang berbeda. Nah, konsep yang ditawarkan oleh Kang Deddy ini apa? Apakah wajib militer, apakah pendidikan militer gitu kan, atau pendidikan karakter secara umum gitu. Kalau berbicara wajib militer, ya Pak Muradi lebih ahli, lebih pasti gitu ya, bahwa setahu kami ya itu tidak dikenal ya dalam konteks wajib militer seperti di Korea, di negara-negara lain ya, di kita itu gitu ya. Kalau konsepnya adalah pendidikan karakter, sebenarnya sudah diatur oleh Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Nah bahkan di era Pak Menteri yang sekarang, Pak Abdul Muti, itu sedang dikembangkan yang namanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya kan, misalnya bangun pagi, kemudian gemar belajar, gemar beribadah, tidur cepat. Nah itu diantaranya ya. Kalau berbicara terjadinya kekerasan, terjadinya anak-anak tawuran, itu kan berarti tidak melakukan, tidak menghabituasikan yang namanya 7 kebiasaan hebat anak Indonesia hebat tadi kan gitu. Nah oleh karena itu kami pikir ini harus jelas dulu ini tujuannya apa gitu. Yang kemudian yang kedua adalah melibatkan siapa gitu. Nah kemudian instrumen tadi disebutkan apa saja yang terlibat di sini gitu kan ya. Komponennya apa saja? Apakah itu betul-betul 6 bulan sampai setahun di barak militer? Atau tetap melibatkan sekolah dalam artian anak-anak kita ini tetap bersekolah secara reguler tetapi ada
entitas tentara atau polisi yang terlibat. Kalau pola yang nomor 2, Syarifah Maria, itu biasa terjadi. Sekolah-sekolah kita, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi itu ada namanya latihan dasar. Ya kan, kepemimpinan siswa. Mungkin Syarifah juga mengalami dulu kan, dikirimlah misalnya ke Korem, ke Kostrat, ke Kopassus gitu ya. Kegiatannya sifatnya pelatihan. 2, 3, sampai 1 minggu gitu ya. Tetapi kalau sifatnya pendidikan, ini tentu akan berdampak terhadap kegiatan kurikuler anak kita. Bayangkan 6 bulan sampai setahun, berarti anak-anak ini meninggalkan sekolah madrasah selama 6 bulan sampai 1 tahun. Berarti kan tertinggal pelajarannya. Ya kan, bagaimana ujian dan seterusnya, itu yang pertama. Nah, yang kedua yang penting, ini kan berkorelasi juga dengan kewenangan pemerintah pusat, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Agama juga, karena ada anak madrasah gitu ya. Nah, ini kami pikir juga harus disinkronkan gitu. Ide boleh-boleh saja, kami apresiasi ide, tentu niatnya baik gitu ya dari Kang Dedi, tetapi tidak melibatkan Kemdikdasmen gimana? Tadi kurikulumnya gimana? Ya kan, kemudian siapa yang mengajar gitu? Kalau yang mengajar ansih hanya tentara, ya tentu pendekatan militer dalam konteks pedagogi itu berbeda dengan pendekatan sipil dalam konteks pedagogi. Kalau kita masih percaya kepada Ki Hajar Dewantara, ya Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu pusatnya ada 3. Pertama rumah, yang kedua sekolah, ketiga masyarakat, bukan barak militer, bukan. Nah itu kata Ki Hajar gitu. Itu dia, menariknya di situ tuh Bang Satriawan. Karena kalau kita lihat ya, apakah kemudian kebijakan diambil oleh Gubernur Jabar Deddy Mulyadi ini untuk kemudian melakukan pendidikan militer untuk anak-anak ini, apakah artinya pendidikan tadi yang disampaikan, pendidikan sekolah, rumah dan juga sosial ini kemudian sudah rapuh, sudah nggak efektif lagi, sudah tidak dipercayakah? Itu pertanyaan kita, dijawabin nanti. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.